Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjut lagi bahas Linux yang udah saya install di Chromebook. Speknya itu dia pakainya Gemini Lake, terus RAM-nya 4 GB, pakai memori internalnya 32 GB, kemudian saya tambah pakai slot micro SD sebanyak 128 GB. Untuk seri Chromebooknya saya pakai untuk video-video sebelumnya, dan saat ini pakai HP 11 inch G8EE, HP 11 inch G8EE. Jadi kalau untuk brand yang lain, asal dia menggunakan Gemini Lake, kemudian RAM-nya 4 GB, storage space-nya itu 32 GB, itu kemungkinan akan sama performance-nya ketika menggunakan Linux. Oke, di sini saya gunakan ini ya, H-top ini untuk ngecek RAM-nya. Jadi dia untuk start awal menggunakan sekitar 660-an mega lah, 600-an mega lah. RAM-nya dari total 3,7 GB. Karena yang 300 meganya itu masuk ke share untuk GPU. Jadi yang free itu sekitar 3,7 GB. Oke, dari situ ini proses CPU-nya agak lumayan loadnya, karena saya lagi recording juga, recording pakai simple recorder ini, jadi processing CPU-nya juga lumayan tinggi di sini, karena juga kita mau tes juga ya seberapa responsifnya dia ketika banyak task yang dijalankan. Oke, di sini yang aktif kita ada terminal yang terbuka, itu menggunakan H-top untuk monitoring, kemudian ada simple recorder yang lagi nge-record screen di sini. Kemudian saya akan buka tab lagi, buka task lagi untuk Chrome. Misalnya saya buka Google Chrome, itu dia loncatnya ke berapa untuk penggunaan memorinya. Tuh, saya close aja nih. Oke. Jadi dia load pakai Chrome itu ada sekitar kepake RAM-nya 1,2 GB, swap-nya belum kepake sama sekali. Jadi dia masih pakai memori utama. Kemudian CPU load-nya lumayan tinggi karena dia pakai Chrome, mungkin lagi kebuka. Di sini ada WhatsApp dan Telegram yang aktif. Jadi udah lumayan tinggi. Saya juga mau coba ya buka YouTube. Saya mau putar video, kira-kira loadnya seberapa dia. Oke, kita sambil nyalain video di YouTube. Itu loadnya sekitar RAM-nya 1,5 GB dan masih responsif. Saya buka tab lagi, misalnya buka translate. Oke. Terus saya buka lagi CoinGecko. Buka lagi, buka TechCrunch. Oke, buka beberapa tab.
Oke, RAM-nya kepakai 1,8 GB. Terus tab yang kebuka itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tab yang kebuka. Video YouTube streaming. Coba saya buka LibreOffice. Kemudian saya buka Gym. Kemudian saya buka Inkscape. Oke, berarti udah berapa aplikasi yang jalan. Ada Gym, ada LibreOffice, ada Chrome dengan beberapa tab tadi, kemudian ada Inkscape, lagi record screen juga. Itu dia ada memakai RAM sekitar 2 GB dari 3,7 GB. Kemudian swapnya dia udah kepakai sekitar 80 MB, jadi udah mulai ada swap dari memori karena udah mendekati limit 3,7 GB. Sekarang saya juga mau nyoba, misalkan saya mau editing di Inkscape, bikin sesuatu di Inkscape. Misalnya saya mau pakai 4K ya. 4K itu berapa ya resolusinya? 4K 2 pixel. Oke, ini jadi saat 4K itu 4000 pixel, K itu untuk stand, oke. K itu untuk kilo, jadi 4000 pixel, jadi 4K itu 4000 pixel dengan display resolusinya itu 3840 sampai 2160. Oke, kita buat image dengan ukuran segede itu ya. Oke. Ini width-nya di dalam pixel. Kemudian width-nya segini. Height-nya ini. Oke. Oke, masih lumayan, masih responsif, bukan lumayan lagi, ini masih responsif. Kemudian saya import image dengan ukuran ini 4K juga, 3840 kali 2160 di Inkscape. Oke, loadnya lumayan ya. Oke, ini udah ada image. Oke, lumayan agak patah-patah di 4K nya buat ngedrag. Kemudian ini juga, kalau yang ini ya lumayan lah, bisa dibilang ini bisa dipakai buat kerja meskipun kita editing 4K dengan resolusi yang besar. Dari sini misalnya kita mau nambah tulisan sen. Oke, masih responsif banget ya ini ya. Jadi Chromebook ini aku install Linux, pakainya distro, saya nggak preferensi distro apa ya. Yang penting itu tergantung preferensi yang kalian sukanya apa, pakai distro apa ya pakai aja gitu. Yang penting saya mau ngasih tahu di sini kalau Chromebook ini di install Linux itu bisa buat kerja dengan multitasking yang banyak seperti ini. Yang penting adalah konfigurasi swapnya. Jadi swapnya kalau saya sarankan jangan menggunakan swap partisi atau swap file, tapi pakai ZRAM.
Jadi swap in ZRAM. Nanti bisa di googling aja swap in ZRAM. Untuk semua distro pasti udah support karena ini ada di level kernel. Oke, misalnya saya pakai ini Impact. Oke, masih responsif ini, masih oke lah. Untuk 4K editing masih oke banget lah. Oke. Coba saya buka untuk shortcut. Saya biasanya pakai shortcut untuk editing video. Oke, untuk shortcut juga masih responsif. Bisa kerja, jadi dia loncat ke 18, di swap lagi, ke swapnya itu kepakai sekitar 680 mega. Di sini saya swapnya ZRAM-nya saya pakainya maksimal di 11 giga. 11 giga itu dia belum terkompresi, jadi nanti kalau masuk ke RAM dia akan dikompresi ya, rasionya itu tergantung dari apa namanya, algoritma kompresi yang dipakai. Jadi kalau di sini ya, jadi nah ini saya pakai persentasenya 300% dari RAM yang ada, jadi 3,7 kali 3 sekitar 11 gigaan. Kemudian compression algoritmanya itu yang LZO RLE itu udah disupport sama kernel, jadi otomatis supported. Kemudian untuk yang LZ4HC dan 842 ini mungkin akan ada tambahan modul yang diinstal. ZSTD udah ada di kernel juga, jadi ini kalau bisa dipilih LZO atau ZSTD itu udah out of the box, di kernel udah ada. Selebihnya saya biarkan default untuk konfigurasi. Jadi udah naik lagi nih RAM-nya di swapnya, masih responsif, nggak masalah untuk kerja harian. Oke. Ngetek juga oke, masalah. Jadi kesimpulannya Chromebook ini 4 GB RAM-nya, kemudian prosesor Gemini Lake tanpa fanless, kemudian baterai. Nah ini di sini saya nggak pakai baterai, jadi di sini saya langsung colok, otomatis performanya juga akan menambah. Kemungkinan kalau ini saya coba copot. Oke. Copot. Nah, ini power manager discharging. Jadi udah estimasi waktunya masih sekitar 12 jam. Nanti juga dia kehitung lagi itu sampai berapa jam ya, kita cek. Terus kita cek performa tanpa colok ke baterai itu seperti apa. Oke, masih responsif, masih oke. Sudah kepakai sekitar 800 mega untuk swapnya. Jadi untuk kerjaan harian sih recommended sih. Daily driver juga recommended, tapi untuk yang kerjaan berat-berat seperti untuk rendering 3D atau untuk modeling 3D itu saya nggak sarankan, karena saya juga belum coba ini untuk performa di situ, karena saya harus mungkin nanti akan saya install Blender, kemudian saya coba 3D modeling kan juga, karena saya juga basicnya bukan modeler atau bukan 3D modeling. Jadi nanti saya coba ambil source dari mana untuk 3D-nya, kemudian pixel 3D vertex-nya itu ada berapa. Nanti kita coba pakai vertex yang banyak,
performanya seperti apa akan saya buat di video berikutnya. Tapi untuk overall daily driver oke banget, recommended ini. Cuman kelemahannya ya paling di storage, kita mesti korbankan pakai micro SD atau pakai USB tambahan, USB storage tambahan, atau pakai external storage. Ya saya sarankan pakai yang SSD juga storage-nya kalau pakai eksternal. Oke, dari situ mungkin ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan, nanti bisa langsung masukin ke kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita lebih semangat lagi buat konten-konten seperti ini, memaksimalkan device yang entry level untuk pekerjaan sehari-hari atau daily driver. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman yang udah nonton maupun yang nggak nonton. Semoga dilancarkan baik dari rezeki, tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.